itu terbangun dan terkejut menemukan matanya ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Dapat mendeteksi semua makhluk laut, agar bisa tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mahal. Pria itu langsung memutuskan memanfaatkan kekuatan ini untuk menjadi orang terkaya di dunia. Setelah memiliki kekuatan istimewa ini, siapa bilang menangkap ikan di laut tidak bisa menghasilkan uang? Aku akan mengandalkan ini untuk menangkap ikan dan mendapatkan uang besar. Menuju puncak kehidupan. Mata ini kita sebut mata ungu emas saja. Sejak kakak pindah dari rumah leluhur, tempat ini jadi rusak. Kali ini aku pulang ke desa untuk mencari hasil laut. Pasti harus ada tempat tinggal. Sepertinya harus merapikan rumah leluhur dengan baik. Dari mana datangnya anjing kecil kuning ini? Hehe, kamu anjing liar ya? Tapi kamu cukup dekat denganku. Hei, bagaimana kalau ikut denganku saja nanti? Kita bilang saja tubuhmu ini terlalu kurus dan lemah. 3 hari ini, aku sudah mendapatkan 3 tetes roh. Aku menyerah. Setelah tetes berikutnya aku menarik kesimpulan. Roh ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa meningkatkan kondisi fisik. Aku sudah minum 1 tetes. Kondisi fisikku meningkat 30%. Entah bagaimana kalau kamu minum 2 butir ya? Aku pergi. Tubuhmu tadi sepertinya bersinar. Ya. Apakah itu karena membersihkan energi dan menyucikan jiwa? Xiao Huang, kamu nanti tidak akan berubah bentuk, kan? Menjadi anjing surga? Ya, jaga rumah baik-baik. Aku pergi ke laut mencari kerang. Itu bukan saudara kedua dari keluarga Lu. Ya. Dia pulang dari kota. Dia itu tidak bisa bertahan di kota lagi. Sekarang kembali ke pantai untuk mencari hasil laut. Dia memang tipe orang seperti itu. HMPH. Ternyata mata ungu emasku ini bisa melihat hasil laut di bawah pasir. Meskipun ada banyak jenis hasil laut, tapi semuanya tidak berharga. Cari lagi apakah ada yang lebih berharga. Astaga, 52 kepiting emas besar. Kalau aku bisa menangkap semuanya ini, maka uang pertamaku pasti sudah ada. Astaga. Besar dan kuat sekali. Yang tadi itu paling tidak beratnya 2 kilogram. Begitu besar? Aku tidak tahu bisa dijual berapa. Aku baru menangkap 26 ekor. Sudah capek sampai lemas. Tidak bisa, sepertinya ke depannya. Aku harus utamakan meningkatkan kondisi tubuhku dulu. Sudahlah, hari ini pulang dulu. Besok bawa lebih banyak. Kantong plastik anyaman nanti. Kita tangkap semua kerabat ini. Bibi-bibi jualan seafood di pinggir pantai. Menunggu pembeli datang. Terlalu makan waktu. Belum tentu cepat habis. Aku langsung antar ke tempat pembelian. Harga lebih murah ya sudahlah. Setidaknya bisa diselesaikan. Bukankah itu lucuan? Rumah bambunya penuh dengan kepiting hijau. Lucuan ini belum pernah ke laut. Entah bagaimana bisa beruntung seperti itu. Nanti ya, kita tanya dia di mana menangkap kepiting hijau itu. Kita juga mau coba. Aku ikut. Keranjang di belakang lucuan penuh dengan kepiting hijau. Kamu masih bilang orang lain tidak bisa mencari kerang. Anak ini benar-benar beruntung sekali. Paman Wang. Xiao Chuan, kamu datang ke sini kenapa? Paman Wang, hari ini saya beruntung. Saya menangkap beberapa kepiting hijau besar. Tidak tahu apakah kamu mau membeli ini. Kamu belum pernah mencari kerang sebelumnya. Bisa menangkap sebanyak ini kepiting hijau besar. Dan semuanya beratnya di atas 1 kilogram. Kamu benar-benar beruntung sekali. Tembaga ungu menentukan posisi makanan laut. Kalau tidak dapat lagi, aku bisa cari tahu dan bunuh diri dengan tahu. Total berat tusuk sate kecil ini, 34 jin 3 liang. Aku hitung 90 per jin. Totalnya 3060. Kamu ini, selama ini terus berkelana di luar. Tidak tahu kepiting hijau biasa 70 per jin. Tinggi badanmu besar. Aku tambahin 20 untukmu. Deal. Aku bekerja keras di luar selama sebulan, hanya mendapatkan 2.700. Keranjang kepiting hijau ini saja sudah 3.060. Mencari ikan di laut memang bisnis yang bagus. Sudah kaya raya, sudah kaya raya. Besok lanjut mencari ikan di laut. Terima kasih, Paman Wang. Mulai sekarang, kalau ada barang bagus, bawa saja ke Abang Wang. Aku kasih harga tertinggi. Tenang saja, bro, pasti nggak masalah, aku pergi dulu.
Nanti aku beli bahan makanan. Mulai sekarang harus masak sendiri. Begitu bisa hemat biaya. Dan rumah jadi lebih hangat suasananya. Kalau ada suasana hangat, namanya rumah dong. Ingin menjadi nelayan yang kompeten, maka harus punya perahu sendiri. Saldo ponsel 2.533,8 yuan. Itu belum termasuk 3.000 yuan dari penjualan kepiting biru besar. Uang segitu cuma cukup buat perahu kosong. Harus cepat cari uang. Besok pagi aku akan pergi, mengambil semua kepiting biru besar yang tersisa. Seharusnya bisa jual sampai beberapa ribu yuan. Kalau aku bisa lagi menemukan hasil laut yang lebih berharga, Itu akan lebih baik lagi. Kecil Huang, jaga rumah baik-baik ya. Aku pergi cari uang dulu. Bukankah itu kakak besar? Sejak 8 tahun lalu setelah berpisah keluarga, kakak besar sudah tidak mau berurusan lagi dengan aku dan orang tua. Dia selalu merasa, barang yang orang tua berikan padanya terlalu sedikit. Saat baru berpisah, aku setiap hari mencari kakak untuk bermain. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya kakak ipar yang mau menyambutku. Kakak. Xiao Chuan, akhirnya kamu kembali. Ah, Xiao Chuan, kamu benar-benar kembali. Kakak ipar, kamu juga datang untuk mencari kerang. Kakak ipar Zhang Yunxia baik hati dan penuh kasih. Saat aku tidak berhubungan dengan kakakku, dia selalu menyapaku setiap kali bertemu, berusaha meredakan hubungan kami sebagai saudara. Kakakmu hari ini keluar mencari hasil laut. Ku ikut keluar mengumpulkan keong laut untuk menambah penghasilan keluarga. Ah, kamu belum sarapannya. Ini bakpao daging yang dibuat sendiri oleh istri kakakmu. Cepat makan banyak ya. Kalau kenyang, baru ada tenaga untuk bekerja. Kakak laki-laki yang berhubungan darah denganku sangat dingin padaku. Tapi, kakak ipar yang tidak berhubungan darah denganku ini justru sangat memperhatikanku. Apa kabar? Takut kakak ipar memasukkan racun ke dalam bakpao ya? Tidak, terima kasih kakak ipar. Itu baru benar. Keluarga kok harus bersikap begitu jauh? Xiao Chuan, kamu sendirian di rumah. Pasti banyak hal yang tidak praktis. Kalau butuh bantuan, bilang saja ke kakak ipar. Kalau tidak mau masak, datang saja ke rumah makan. Lalu kamu juga. Kakakmu keras kepala, tapi hatinya lembut. Hatinya selalu memikirkan kamu, adik laki-laki. Jadi, Mbak, semoga kamu tidak menyimpan dendam di hati padanya. Mbak, aku tahu sifat kakak besar. Rumah dengan istri yang baik lebih berharga dari 1000 liang emas. Aku cukup iri sama kakak besar, memiliki istri yang lembut dan baik hati. Ah, itu bagus sekali. Malam ini jangan masak ya. Ayo makan di rumah saja. Baik. Kerang dan remis ini tidak berharga. Kerang segar harganya 7-80 per jin. Setelah dikeringkan 5-600 per jin. Kalau bisa gali beberapa jin, kakak ipar bisa dapat banyak uang. Hei kakak ipar. Kemarin aku menggali di pantai sana. Masih banyak di sekitar kerang itu. Aku belum selesai menggali. Benar-benar membasmi serangga ya? Ah, iya, kakak ipar baik padaku. Jadi aku juga ingin baik padanya. Untuk orang lain, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Kakak ipar, nanti kamu pergi sendiri secara diam-diam. Kalau sampai banyak orang tahu, kamu tidak akan bisa menggali banyak. Baiklah, aku dengarkan kamu. Ya ampun, memang ada cacing pasir. Ini pasti sekitar 3 atau 4 kilogram. Artinya, dalam 1 jam ini, aku sudah dapat sekitar 100-200 yuan. Kakak, kamu terlalu sayang sama adik perempuan. Tidak boleh, aku tidak boleh mengecewakan hati kakak. Aku harus gali lebih banyak lagi. Astaga, sepertinya sejak kemarin sore sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Jumlah kepiting biru besar ini, bahkan bertambah banyak. Ini semua adalah uang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ayo mulai. Hei. Ini ada banyak sekali. Tidak akan habis ditangkap, jangan lari. Hehehe. Wah, ini kepiting mentega.
Ini adalah hasil mutasi dari kepiting telur, raja dari semua kepiting. Kalau aku tidak salah ingat, kepiting mentega ini harganya 100 per 2 ons. Berat kepiting ini setara dengan 10 kepiting hijau besar. Aku harus menyimpannya dengan baik. Ini barang, jangan sampai kehilangan lengan atau kaki ya. Kalau tidak, harganya pasti akan turun drastis. Ayo masuk sini. Aduh, saya pergi. Aduh. 43 ekor kepiting biru besar, 3 ekor kepiting mentega. Hahaha. Kalau menurut Paman Wang, harga yang dia beritahu pagi ini, setidaknya dia dapat keuntungan lebih dari 6.000 yuan. 6.000 yuan ini adalah uang yang biasa didapat oleh nelayan biasa. Mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Dulu setiap hari mereka kerja keras seperti sapi, lelah dan kerja lembur sampai mati. Tak pernah terpikir bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kali ini Jintong benar-benar luar biasa. Sepertinya nanti rumah besar ini, mengemudi mobil mewah sudah bukan lagi mimpi. Aduh. Daerah ini, kalau ada kepiting hijau besar yang ukurannya cukup besar, hampir semuanya sudah aku tangkap. Aku mau pergi ke tempat lain lagi, mungkin ada yang lebih bagus lagi. Ayo. Hari ini, selain kepiting hijau besar, hasil tangkapan seafood lainnya tidak terlalu banyak. Lebih baik kita pulang saja dulu, bersihkan semua seafood ini. Terutama kepiting mentega itu, harganya mahal banget. 1 ekor saja sudah ratusan yuan. Kedua ekor ini hilang, aku pasti akan rugi besar. Aku sangat lapar. Daging bun yang dibuat oleh kakak ipar ini benar-benar enak. Ayo, kita olah makanan laut. Orang-orang yang mencari makanan laut di desa nelayan, mengumpulkan makanan laut. Pilihan pertama adalah pergi ke pintu desa untuk menjajakan, melihat apakah bisa menemukan pembeli. Jika benar-benar tidak bisa menemukan, baru akan dikirim ke tempat pengumpulan makanan laut. Melakukan ini, tidak lain hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku juga mau coba berjualan di pinggir jalan. Begini, lebih baik daripada langsung jual ke tempat pengumpulan, kan? Ayo, kepiting hijau sebesar ini, dan sebanyak ini pula. Kakak, kamu telah mengganggu sarang kepiting hijau. Muda, keranjang ini penuh dengan yang seperti ini. Kepiting hijau besar ini dijual berapa? Meskipun kepiting hijau besar ini tidak jarang, tapi yang sebesar ini, dengan kualitas yang sebaik ini sangat sedikit. Dan kepiting hijau besar ini benar-benar istimewa. Anak muda, apakah kamu menjualnya? Kakak, apakah saya menjual kepiting hijau besar ini? Aduh, tidak. Salah ucap. Nak, kepiting hijau besar ini kamu jual berapa? 120 per jin. Ya ampun, 120 per jin? Kenapa kamu nggak buru-buru ambil? Di sana yang paling mahal cuma 85. Bro, kamu nggak boleh serakah gitu dong. Iya nih, anak ini kelihatan keren tapi, kenapa nggak ngomong manusiawi? Kepiting hijau ini 120 PERKILOGRAM. Kepiting hijau ini dibuat dari emas. Atau dari emas? Ya, kakak. Kalau aku disuruh mencuri, itu termasuk menghasut kejahatan. Kalau kamu nggak mau beli, ya tinggal lihat saja dari samping. Kalau nggak mau lihat, sebaiknya segera pergi. Jangan ganggu saya berbisnis di sini. 120 per kilo, saya lihat siapa yang mau beli kepiting hijaumu. Anak muda, saya ambil semua kepiting hijau ini. Kepiting hijau ini benar-benar luar biasa, sangat berbeda dari kepiting hijau mereka. Saya bisa menerima harga 120 ini. Saya terburu-buru. Janji yang saya buat terlalu terburu-buru. Harga yang saya inginkan pasti lebih rendah. Tapi sekarang menaikkan harga seenaknya itu tidak baik. Bosnya murah hati. Deal, mari kita timbang sekarang. Baiklah. Aduh, aku lupa tidak bawa timbangan. Siapa yang bisa meminjamkan timbangan ke saya sebentar? Kalau tidak dipinjamkan, kami tetap harus pakai. Benar-benar takut orang lain menderita, tapi juga takut orang lain pakai Land Rover. Warga desa yang biasanya mudah diajak bicara, melihat saya menemukan kepiting hijau sebesar ini. Apakah mereka langsung berubah sikap? Nak, jika kamu tidak keberatan dengan timbangan tua ini, silakan gunakan saja. Kakek He ini cukup jauh dari rumah saya. Dulu juga tidak ada hubungan apa-apa. Tidak disangka, orang pertama yang mau meminjamkan timbangan kepada saya. Justru dia. Ambil saja, pakai saja dulu. Ini juga bukan barang berharga. Siapa sih yang gak pernah butuh bantuan? Terima kasih,
kakek he. Hei hei. Bos, totalnya 54 jin. Saya kurangi 2 jin untuk kerangkanya. Jadi 52 jin saja. Anak baik. Kamu memang jujur ya. 52 jin ini harganya 6.240 yuan. Aku lihat di dalam kantongmu. Juga cuma seafood biasa. Begini saja. Aku bulatkan harganya. Jadi 10.000 yuan. Kamu serahkan semuanya ke aku. Semua seafood di sini memang tidak semahal kepiting lumpur, tapi juga tidak murah. Sebelumnya aku perkirakan sekitar 3.500 lebih rupiah. Bos mau menambah 200 rupiah padaku. Bos ini keren. Terima kasih, bos. Kalau begitu, kita selesai transaksi ini. Hanya dalam 2,5 hari, aku sudah dapat lebih dari 13.000. Memang benar, mencari ikan di laut itu menguntungkan. Kalau terus seperti ini, dalam 1 atau 2 tahun, aku bisa mengemudi mobil mewah dan tinggal di villa. Ngomong-ngomong, aku panggilannya Pang Wei. Ini di kota kabupaten. Manajer bagian pengadaan di restoran HSBC. Ini kartu nama saya. Bro, kalau nanti ada seafood langka, langsung hubungi saya saja. Harga, gampang dibicarakan. Tidak akan membuatmu rugi. Baiklah. Wei G, saya akan mencari makanan laut lagi di lain waktu. Pasti akan segera menghubungimu. Oh iya, nama saya Lu Chuan. Kamu bisa memanggil saya Xiao Chuan. Senang bisa mengenal Wei G, kepala departemen pengadaan seperti ini. Makanan laut saya pasti akan lebih laku ke depannya. Harganya juga lebih mahal. Bagus. Tapi panggilan Wei G ya. Ah sudahlah, sudahlah. Wei G saja sudah cukup. Heh. Erdaye. Terima kasih sudah meminjamkan timbangan kepada kami. Membantu kami menghemat banyak waktu. 100 yuan ini untukmu. Sebagai sedikit rasa terima kasihku padamu. Aku tidak bisa menerima uang ini. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Kamu juga tidak membelikan aku seafood. Ah, pegang saja ya. Haha, baiklah. Nanti, aku akan bungkus semua seafoodmu. Nanti aku ambil semuanya. Ah, ya ampun. Kalau tahu begitu, aku sewa 1% buat si kedua saja. Siapa bilang tidak? Kalau begitu terima kasih bos. Ah, tidak masalah. Oh iya, Wei, aku punya yang kualitasnya cukup bagus. Kepiting mentega, tidak tahu kamu mau beli atau tidak. Kepiting mentega apa? Beberapa hari lalu ada tamu dari Sungai Siang. Mereka minta khusus kepiting mentega dan ikan 3 pisau. Barang itu sangat langka. Beberapa ribu kepiting biru besar. Belum tentu menghasilkan seekor kepiting mentega. Xiao Chuan, biarkan aku lihat kualitas barangmu. Baik. Hei, ini benar-benar permainan tangan pertama. Sepanjang hidupku aku pernah dengar, tapi belum pernah lihat sekalipun. Ah, bukan begitu juga. Sebagai kepala departemen pengadaan, kepiting mentega ini saat hari raya masih bisa bertemu. Hanya saja ini bukan kepiting mentega kepala pertama. Ini adalah kualitas terbaik dari seluruh minyak. Xiao Chuan, berapa rencana menjual kepiting mentega ini? Saya juga tidak tahu. Nilai pasti dari 2 kepiting mentega ini. Saat datang saya mencari di internet. Di internet dikatakan kepiting mentega dengan kualitas bagus bisa dijual sampai 1.000 sampai 2.000 per ekor. Saya juga tidak tahu kisaran harga di sini secara spesifik. Begini saja, Wei G, Anda saja pasti lebih paham harga barang ini daripada saya. Kalau begitu, tawarkan saja harganya. Kalau cocok, saya langsung jual ke Anda. Kalau tidak cocok, saya tunggu saja pembeli yang tepat. Begini saja, Xiao Chuan, kedua kepiting mentega ini ukurannya cukup besar. Kualitasnya juga bagus. Saya tawarkan 1.500 yuan per ekor. Bagaimana menurutmu? Saya kasih 1.500 yuan. Begitu untung ya? Meskipun saya kepala bagian pengadaan, tapi wewenang saya hanya sampai jumlah ini saja. Kalau lebih, saya harus menggunakan uang pribadi, dan restoran tidak akan mengganti biaya saya. Terjual 2 dengan harga 3.000. Hanya orang bodoh yang tidak mau menjual. Ini adalah makhluk hidup. Hanya hidup yang berharga. Kalau selama menunggu ini tidak sengaja mati, maka saya akan rugi besar. Anak ini, tanpa berpikir langsung setuju. Sepertinya tawaran saya terlalu jujur ya. Wei G, kita para pria berbicara dan bertindak. Satu ludah satu paku. Anda tidak boleh berubah pikiran. Tenang saja. Saya pasti tidak akan menyesal. Saya akan mengambil kembali harga ini. Restoran kami akan menggandakan. Menghasilkan kembali bukan masalah. Semua berkat kamu, Wei G. Restoran mewah dan hotel bintang. Benar-benar meroket. Asal terjual saja. Harga bahan makanan bisa jadi 2 kali lipat. Tapi tingkat saya sekarang belum cukup. Uang ini saya belum bisa dapatkan. Santai saja dulu.
Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Wei Ge, ya. Haha. Kita capek-capek cari hasil laut. Hanya sehari bisa dapat puluhan bahkan ratusan. Anak kecil ini, lucuan. Hanya setengah hari sudah dapat lebih dari 13.000. Membuat uang begitu mudah ya. Aduh, iri banget. Kakek He, ada apa? Kakak kedua, terima kasih hari ini. Kalau tidak, kamu yang antar aku ke timbangan. Aku ini kepiting biru besar. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana bisa terjual. Kamu ini terlalu sopan. Ini cuma urusan kecil. Lagi pula kamu sudah mengucapkan terima kasih padaku. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih padamu. Tanpa kamu, kerang ini hari ini tidak akan bisa terjual secepat ini. Pak He, ini 200-nya, silakan terima. Anggap saja saya menghormati Anda. Yang kedua, kamu ini ngapain sih? Aduh, silakan saja diambil. Ini namanya orang baik akan mendapatkan balasan baik. Yang kedua, kamu dapat kepiting besar ini dari mana? Kita ini kan tetangga baik. Besok bisa bawa Bibi juga nggak? Biar kita bisa sama-sama dapat uang. Semua juga senang kan? Kamu lihat, apa yang Bibi katakan ada benarnya nggak? Kita ini sudah tetangga lama, sering bertemu, kan? Xiao Chuan, kita tidak bisa terlalu hati-hati dalam hidup. Bagaimana bisa mereka berani, dengan perut buncit, mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Sekarang baru tahu, bahwa kita adalah teman baik. Sekarang baru tahu bahwa kita tidak bisa terlalu pelit. Baru saja saat aku meminjam, tidak ada satupun yang terlihat. HMPH, ngomong apa sih? Piting besar ini, tepat di tengah Samudra Pasifik. Di pulau kecil itu, aduh ya ampun, banyak sekali. Tenggelam-tenggelam. Kalau ada waktu kalian coba tangkap saja. Di mana Pasifik? Ayo kita cepat pergi cari kepiting dakian. Bodoh, Pasifik itu di seberang Tiongkok. Naik pesawat pun butuh setengah hari. Anak ini sedang menipu kita. Orang yang tega membunuh 1000 kali itu. Berani-beraninya dia menipu kita. Wah, kakak ipar. Xiao Chuan. Gimana? Aku tunjukkan kemana pantai itu. Hasilnya lumayan, kan? Wah, cukup bagus. Lihat, setengah ember penuh dengan cacing pasir. Perkiraan sekitar 10 kilogram. Aku lihat di sana banyak sekali cacing pasir. Takut orang lain menemukannya. Makanya aku panggil kakakmu buat ikut gali. Kalau tidak, aku sendiri nggak akan bisa gali sebanyak ini pagi-pagi. Beneran nggak bisa gali sebanyak ini sendiri. Wah, sebanyak ini. Bagus sekali. Kalian cepat pergi saja. Tunggu sebentar, nanti di pelabuhan tidak ada orang. Bagi seorang wanita desa, menghasilkan 4 atau 500 dalam satu pagi. Sudah cukup baik. Xiao Chuan, apakah kamu baru datang? Bagaimana pendapatan hari ini? Xiao Chuan memberikan tempat yang begitu baik untukku. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, aku benar-benar merasa bersalah. Pendapatanku hari ini cukup lumayan. Pagi ini aku menghasilkan lebih dari 10.000. Apa? Kamu bilang apa? Menghasilkan lebih dari 10.000. Benarkah? Bahkan nelayan yang pergi melaut sekalipun, sulit sekali menghasilkan 10.000. Apalagi hanya mencari hasil laut di pantai. Dan itu hanya dalam satu pagi saja. Anak kecil ini pergi ke luar negeri kerja selama 3 tahun. Pulang-pulang bicara sok keren. Masih suka pamer. Ngapain sih? Mikir uang gampang didapat. Aku ngomong yang sebenarnya. Cepetan pergi aja. Ibu, jangan sampai pelabuhan kosong lagi sebentar. Kalau begitu, kamu dulu urusannya. Malam ini makan di rumah saja. Ibu, masaklah beberapa hidangan yang enak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Kakak ipar, kalau begitu, saya pergi dulu. Kamu lihat anak ini, keluar kerja 3 tahun. Malah belajar pamer. Kamu bisa diam saja. Kakak ini baru bisu. Lihat saja adikmu. Pasti tahu menempelkan wajahmu yang masam itu. Kalau nggak tahu, pasti pikir kamu rebut istri orang. Lihatlah kamu. Ngomong-ngomong, jadi kakak kayak apa sih? Lagi pula, soal pembagian warisan waktu itu. Keputusan dari orang tuamu. Ngapain nyangkut ke Xiao Chuan? Biar dia yang disalahkan. Kamu, kalau punya keberanian, bilang langsung sama mereka. Kembalikan apa yang hilang.
Sebenarnya, saya juga tidak marah pada Xiao Chuan. Hanya saja sudah 3 tahun berlalu. Saya tidak tahu bagaimana cara merendahkan hati. Saya juga tidak tahu bagaimana cara membuka pembicaraan ini dengan Xiao Chuan. Perasaan setelah bekerja dan kemudian makan ini sangat nyaman dan menyenangkan. Xiao Huang, ayo, makan. Saya ini orang yang masih cukup adil ya. Berikan aku sepotong iga favoritku. Ayo. Berikan kamu sepotong hati babi favoritmu. Kamu lihat apa sih? Ini semua adalah makanan favoritmu. Jangan buru-buru makan jeroan babi itu. Setelah punya mata zijing ini, arah masa depanku pasti jadi nelayan. Dan saya yakin, dengan perkembangan tren saat ini, mendapatkan sedikit target, itu juga akan cepat terjadi. Hanya saja, di tahap awal ini, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Sekarang saya sudah menabung hampir 30.000, tapi untuk membeli kapal, itu jelas masih kurang. Dan juga, saat ini saya belum berencana pergi melaut menangkap ikan, tapi saya bisa membeli beberapa peralatan rumah tangga dan furnitur. Lagi pula menghasilkan uang, bukankah untuk menikmati hidup yang lebih baik, harus beli dulu sepeda listrik roda 3. Dengan begitu nanti, saya bisa pergi ke tempat yang jauh untuk mencari ikan saat air surut. Dan tidak perlu lagi berjalan kaki, sudah membuang begitu banyak waktu. 2 hari ini aku bisa mendapatkan penghasilan yang begitu baik, karena keberuntunganku sedang melimpah ruah. Aku kebetulan bertemu dengan sepasang kepiting besar. Tapi, keberuntungan seperti ini tidak bisa bertahan selamanya. Contohnya hari ini pagi, sisa-sisa kepiting besar itu. Setelah aku tangkap semuanya, aku sudah berputar lebih dari 2 jam. Tapi tidak lagi melihat apapun yang berharga dari hasil laut. Intinya karena para nelayan di pantai ini terlalu banyak. Banyak pantai sudah digali habis-habisan. Meskipun setelah pasang surut, di pantai juga ada hasil laut yang segar. Tetap tinggal di sini, tapi dia juga tidak bisa melawan banyaknya nelayan. Saat saya pergi nanti, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi setelah saya punya kendaraan, saya bisa pergi jauh untuk mencari hasil laut. Dan saya punya jari emas. Hal ini juga tidak mudah untuk terdeteksi. Mari beli sepeda listrik 3 roda ini dulu. Meskipun banyak jalan yang terjal, dia tidak bisa melewatinya. Lalu beli 1 mesin cuci lagi. Beli kulkas, beli dispenser air. Mesin cuci di rumah ini sudah terlalu tua. Setiap kali mencuci baju, rasanya seperti sedang berperang. Lalu kulkas ini, meskipun fungsi pembekuan cepatnya cukup baik, tapi itu tidak bisa menyimpan sayur dan buah segar. Dan juga dispenser air. Itu juga barang yang sangat penting. Di rumah, 2 ketel listrik ini juga tidak bisa menjaga suhu. Aduh. TV besar ini juga sudah cukup. Lagi pula itu hanya hiasan saja. Saat ini uang juga tidak banyak. Jadi tidak akan ganti yang baru. Lagi pula aku juga tidak ada waktu untuk menonton. Kalau sudah bilang ya langsung lakukan. Besok pagi langsung beli. Aduh, cari uang itu susah, mengeluarkan uang itu sangat mudah. Sepeda listrik ini sudah menghabiskan 9.100, lalu kulkas pintu ganda itu 1.999, dan mesin cuci ini 1.599. Semua ini totalnya lebih dari 12.000. Uang yang saya dapatkan pagi ini, hampir semuanya sudah habis. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras lagi. Tunggu sampai saya mendapatkan banyak uang. Saya akan membangun rumah besar lagi. Saat itu saya akan membeli perabotan yang bagus. Kamu juga bisa dibilang mobil kecil pertama dalam hidup saya. Tapi saat mengendarainya cukup nyaman. Menurut kata manajer toko, jika terisi penuh, bisa menempuh jarak minimal 150 km. Rasanya cukup untuk berkeliling di dekat desa nelayan. Hari ini, apakah harus pergi ke rumah kakak untuk makan? Meskipun kakak sudah tidak berbicara dengan saya sejak 3 tahun yang lalu, tapi di hati saya tetap menganggapnya sebagai kakak. 3 tahun yang lalu, ketika saya pergi ke kota untuk bekerja, saat itu, kakak ipar memberi saya 1.000 yuan. Sebenarnya, saya juga sudah tahu, di rumah kakak saya, yang mengatur uang selalu kakak saya sendiri. Kalau dia tidak setuju, kakak ipar saya, sama sekali tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Begitu, lelaki ini semua suka pamer. Dalam 3 tahun ini, kita berdua nggak pernah menyerah kalah satu sama lain. Siapa itu? Kakak besar. Ini ya, makanan yang dibuat oleh istrimu. Dan juga pestisida hari ini. Terima kasih ya.
bukankah kamu bisa bicara? Wow, iga asam manis. Cahaya bulan di kolam, tumis serangga. Semua ini adalah kesukaanku. Siang ini aku sudah makan iga kering, sampai sekarang masih merasa lapar. Kakak Xiao Chuan, tahu kamu bingung mau datang atau tidak, agar tidak membuatmu kesulitan. Aku minta kakakmu mengantarkan untukmu, agar nanti kalian saudara tidak semakin canggung. Tunggu sampai kalian berdua benar-benar menghilangkan rasa tidak suka di hati, baru makan bersama lagi. Hari ini jualan pembasmi serangga dapat 600 yuan. Terima kasih. Keluarga ini memang beda, punya istri yang baik. Kalau ini istri yang galak. Kita saudara. Mungkin seumur hidup akan tetap seperti ini. Terima kasih, istriku. Masakanmu sangat enak. Saya pergi. Sejauh ini ada banyak kerang pedas kuning. Ini setidaknya sekitar 100 anjing, kan? Meskipun kerang pedas kuning ini adalah makanan laut yang umum, kualitasnya sedikit lebih rendah. Satu jin hanya 5 atau 6 yuan. Jika kualitasnya lebih baik dan ukurannya lebih besar, satu jin paling banyak 7 atau 8 yuan. Kerang pedas ini adalah kualitas terbaik. Ini dijual 8 yuan per kilogram. Tidak masalah, orang yang mencari hasil laut ini, jika bertemu dengan sepetak seperti ini, siput pedas mulut kuning terbaik, itu juga sesuatu yang langka dan sulit didapat. Selain siput pedas, ada juga beberapa kerang hijau yang gemuk. Meskipun kerang hijau ini adalah makanan laut yang umum, tapi saya juga tidak perlu menjualnya. Bisa saya simpan untuk memasak beberapa hidangan. Lihat lagi apakah ada barang bagus lainnya. Itu kerang Buddha ya? Kalau itu kerang Buddha, itu sangat bagus. Kerang Buddha ini renyah, sangat terkenal, yang kualitasnya sedikit kurang. 1 kilogram bisa dijual 100-200 ribu rupiah. Kalau ini adalah kerang Buddha terbaik, maka 1 kilogramnya minimal bisa dijual 5-600 yuan. Aku bisa mendapatkan keuntungan kecil. Bukankah itu Li Yaya dari desa yang sama? Ayah Li Yaya adalah seorang intelektual. Dulu mengajar di desa. Kami semua anak-anak ini adalah murid-murid ayah Li Yaya. Sayangnya, takdir memang aneh. Beberapa tahun lalu, Guru Li meninggal karena kanker paru, meninggalkan anak yatim dan ibu yang bergantung satu sama lain. Hidup sangat sulit. Sebenarnya, Li Yaya pada usia ini bisa bekerja di luar, tapi demi merawat ibu yang sakit, dia tetap tinggal di desa, menghidupi diri dengan mencari hasil laut. Yaya, Kamu, Chuan Ge, aku dengar kamu sudah kembali dari kota. Sebenarnya aku mau mencari kamu. Tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Yaya datang begitu pagi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup bagus. Setidaknya nilainya jutaan. Yaya memang mendapatkan hasil yang bagus kali ini. Bagus. Yaya memang hebat. Yaya sangat malang. Ayah meninggal saat dia masih kecil. Ibunya juga sedang terbaring di rumah. Saya kan adalah muridnya ayahnya. Membantu dia juga tidak masalah. Kak Chang, selama bertahun-tahun, teman sebaya sudah pergi bekerja. Agak jarang kita bisa bertemu di sini. Iya, lagi pula semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Kak Chang, apakah kota besar benar-benar sangat megah? Sepertinya Yaya sangat mengagumi kehidupan di kota besar. Masih sangat ingin tahu tentangnya. Kota besar memang jauh lebih nyaman dibandingkan di sini. Dan juga sangat megah. Namun kemewahan itu tidak ada hubungannya dengan kami yang bekerja di lapisan bawah. Kemewahan dan kesenangan di kota besar, semua itu untuk orang kaya. Seperti kami ini, pekerja di lapisan paling bawah, hanya bisa pergi kerja setiap hari seperti sapi dan kuda. Lalu, diam saja di kamar kontrakan bau itu. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk menikmati kemewahan itu. Ya, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Kalau aku sendiri, kali ini pulang tidak berniat pergi lagi. Mulai sekarang, akan tinggal dan berkembang di desa nelayan kecil kita. Lagi pula, seperti aku yang tidak punya ijazah, orang yang tidak mampu, pergi ke kota besar juga hanya jadi pekerja keras. Sekarang aku punya mata ungu emas, berkembang di desa nelayan adalah jalan terbaik. Tidak akan pergi, itu bagus sekali. Kak Chuan, kalau aku ada waktu nanti, boleh mampir main ke tempatmu.
Tentu saja boleh, kita kan teman baik. Kalau nanti kamu bosan, datang saja ke rumahku. Aku di desa nelayan juga tidak punya banyak teman. Kakak biasanya juga jarang bicara. Sedangkan teman masa kecil, kebanyakan sudah pergi keluar daerah untuk berkembang. Kalau bukan karena harus berangkat pagi pulang malam melaut, bahkan tidak sempat bertemu. Dengan adanya teman seperti Liaya, memang bisa ngobrol saat bosan. Mengatasi kesepian. Cangkang Buddha. Hari ini keberuntunganku benar-benar bagus. Tidak menyangka bisa menemukan cangkang Buddha lagi. Hehe, dapat rezeki. Kak Kiang, ada apa? Di sini, selain beberapa siput kecil di atas karang, tidak ada makanan laut lain di dalam tembaga. Dan kedua jenis makanan laut ini, karena terlalu melimpah, jadi harganya tidak bisa tinggi. Ya, aku selalu merasa di dalam air itu, di bawah batu-batu ada sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi lihat? Tadi aku sudah melihat sekilas. Di belakang perairan ini, setidaknya ada 7 atau 8 kilogram serangga apung. Jika semua diambil, kira-kira bisa dijual 1 atau 2 ribu rupiah. Ya, mencari laut dengan serius memang harus rajin mencari, dan terus menjelajah. Selain itu, di bawah batu karang ini, memang banyak hasil laut, seperti gurita kecil, kepiting kecil, dan lain-lain. Kalau sesekali bisa menangkap 1 atau 2, walaupun harganya tidak terlalu tinggi, tapi bisa memperbaiki makan sehari-hari juga tidak apa-apa. Benar, kan? Ayo jalan. Kang Ge, tak disangka di sini ada kerang tangan Buddha. Keberuntungan ini terlalu bagus. Jumlahnya di sini meskipun tidak banyak, tapi kualitasnya pasti yang terbaik. Ngapain melamun? Cepat ambil, ini semua tanpa pemilik. Siapa yang ambil, dia yang punya. Pokoknya barang ini memang tanpa pemilik. Aku juga benar-benar ingin membantumu. Menekan sedikit, jadi ini juga cukup baik. Ya, embermu ini juga belum penuh. Kenapa tidak mengambil lagi? Meskipun harga kerang Buddha ini mahal, 1 kilogram bisa dijual ratusan yuan. Tapi orang bijak mencintai kekayaan, mengambilnya dengan cara yang benar. Kerang Buddha ini adalah yang kamu temukan terlebih dahulu. Jadi itu milikmu. Ngapain kamu bersikap sopan sama aku, nak? Ambil saja. Jumlahnya memang gak sedikit, setidaknya lebih dari 10 jin. Barang kayak gini, kalau di tempat penampungan di desa, langsung diproses, harga pasti akan ditekan banget. 10 jin Buddha's Hand, setidaknya bisa dijual 2 atau 300. Sekarang masih pagi, saya akan tanya dulu ke kota Pao Wei, lihat apakah mereka mau membeli di sana. Halo, siapa ini? Wei Ge, ini Xiao Chuan. Oh, Xiao Chuan ya, maaf, kemarin saya lupa menyimpan nomormu. Kau ini, kok cepat sekali telepon saya. Apa kamu dapat barang bagus lagi? Iya, Kak Wei, saya punya sekitar 10 kilogram siput Buddha, dan puluhan kilogram siput pedas mulut kuning. Tidak tahu restoran kalian mau beli atau tidak. Kalau mau, nanti suruh orang datang ambil saja. Kalau restoran kalian tidak mau, saya akan jual di dermaga saja. Sebenarnya, saya sudah memikirkannya dengan seksama. Menjual di pelabuhan, memang mungkin juga akan bertemu dengan Pang Wei Zhen. Tamu yang sepertinya menyenangkan seperti ini, tapi peluangnya tetap cukup kecil. Kalau pergi ke stasiun pengadaan Zhengzi, harganya akan ditekan sangat rendah. Sedangkan jika dijual langsung ke restoran, meskipun mungkin harus saya kirim ke kota kabupaten, tapi tetap sangat menguntungkan. Bagaimana kualitas dan ukuran siput Buddha tangan? Kalau ukurannya agak besar, dan kualitasnya lebih baik, harganya bisa kamu percaya sepenuhnya. Pasti tidak akan merugikanmu. Siput Buddha tangan adalah makanan laut yang langka. Mencarinya cukup sulit. Memetik yang berkualitas tinggi juga sulit. Wei Ge, kamu tenang saja. Kualitasnya semua sangat bagus. Dan ukurannya juga besar. Dagingnya sangat berlemak. Kalau nggak bisa diambil dengan mudah, saya sama sekali nggak mau nelpon kamu soal ini. Nih, Kalau itu anak kecil kamu, saya pasti percaya. Tapi, ya. Wei Ge, ada masalah apa denganmu? Kalau kamu nggak nyaman, langsung saja aku urus di pelabuhan. Kualitas kerang tangan Buddha ini sangat bagus. Bahkan sampai di pelabuhan pun tidak khawatir tidak laku. Hei, jangan.
Sebenarnya aku tidak keberatan apa-apa, hanya saja aku lagi cukup sibuk, tidak sempat mengirim orang ke desa kalian. Jadi aku berpikir, mungkin bisa tolong kirimkan ke sini. Ah, aku kaget, saya pikir tidak akan jadi apa-apa. Beberapa grup tur datang ke restoran ini akhir-akhir ini. Jadi bisnisnya sangat ramai, terutama hari ini. Banyak hal yang harus dipersiapkan, sampai-sampai tidak cukup orang. Tidak masalah. Saat aku sampai di kota kabupaten, restoran ini, langsung aku telepon kamu. Oke. Kak Cuan benar-benar punya banyak relasi. Bahkan orang-orang di restoran kota kabupaten pun dikenalnya. Ya, hari sudah cukup larut. Lebih baik kita mengantarkan barang-barang ini ke restoran di kota kabupaten saja. Kalau barang ini dibiarkan terlalu lama, tidak akan segar. Jadi tidak ada harganya. Bagaimana kalau kamu ikut saya ke kota kabupaten? Nanti saya akan minta restoran untuk menyimpan seafoodmu. Sudah kita ambil semuanya. Aku mau bilang sama kamu, harga yang di kota kabupaten jauh lebih tinggi daripada di pelabuhan. Pas banget, aku juga mau pergi ke kota kabupaten. Kalau begitu, aku antar kamu ke kota kabupaten. Hai, Wei Ge, Xiao Chuan, saudara, maaf ya. Makasih sudah mengantar langsung ke sini. Wei Ge, apa yang kamu katakan ini? Kamu bisa menerima makanan lautku. Itu sudah seperti menjaga usahaku. Aku berani bilang itu merepotkan. Kamu ini tidak hanya dapat diandalkan dalam bekerja, tapi juga enak diajak bicara. Nanti, selama aku bekerja di HSBC Restaurant, makanan lautmu, ya, semua dikirimkan ke sini. Aku terima semuanya sesuai pesanan. Terima kasih. Bro, Xiao Chuan, kerang tangan budamu, totalnya 14,3 kg. Lobster pedas besar 33,6 kg. Kerang dada ini, 2 kg. Ini satu embermu. Lobster pedas besar 11 kg. Tasnya 4 kg. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Wei Ge, saya percaya padamu. Kualitas kerang Buddha milikmu memang bagus. Saya akan bayar 380 yuan per kilogram. Kerang pedas kuning ini, harganya umumnya lebih rendah, tapi kalian berdua mengambil yang ukuran lebih besar. Saya akan membayar kalian 10 yuan per jin. Kantong ini tidak berharga, 5 yuan per jin. Xiao Chuan, kamu bisa terima tawaran ini. Harga keong Buddha di internet sangat tinggi. Satu jin lebih dari 1000 yuan. Tapi di dunia nyata, keong Buddha tidak semahal itu. Kualitas biasa saja. Harganya sekitar 100 yuan per jin. Kualitas hari ini memang cukup bagus. Harga ini sangat bagus. Tentu saja tidak masalah. Bro Bei, uangnya buat apa? Lobster pedas besar kita ini. Dulu aku juga pernah menemukan banyak. Tapi harganya tidak pernah lebih dari 7 yuan per jin. Bahkan, yang ukurannya lebih besar dari ini kali ini. Tak disangka setelah dibawa ke restoran di kota, ternyata bisa dijual seharga 10 yuan per kilogram. Lebih dari 30 yuan lagi. Sekarang biaya pengobatan ibuku bulan ini. Sudah ada kejelasan. Xiao Chuan, seafoodmu ini, totalnya 5.780 yuan. Tortola siput 110, siput mata kucing 36, daging tiram 20, totalnya 166, haha. Wah, ini adalah hari dengan penghasilan tertinggi sejak aku mulai menangkap hasil laut. Kakak Xiao Chuan sangat sibuk. Jadi tidak sempat mengajak kamu dan gadis kecil makan di sini. Nanti suatu hari, datang juga ke kota kabupaten ya. Kamu pilih saja sesuka hati. Kita berdua, minum beberapa gelas dengan baik. Menjadi orang lucuan itu tidak mudah. Aku perlu berteman baik dengannya. Wei Ge, kamu dulu sibuk saja. Kalau sudah ada waktu, kita makan lagi. Baik, kita pergi dulu. Haha, baik. Benar. Ya, aku ingat kamu bilang kamu datang ke kota kecamatan ada urusan. Aku ikut kamu saja. Chengge. Aku mau pergi ke pasar unggas. Beberapa waktu yang lalu, ibu saya meminta saya untuk membeli beberapa anak ayam. Katanya nanti kalau sudah besar bisa dimakan dagingnya. Dan juga bisa bertelur. Hari ini saya sudah dapat banyak uang. Beli beberapa lagi untuk dibawa pulang. Nanti ibu pasti senang. Sebenarnya, kadang-kadang saya cukup iri dengan Lia ya, meskipun keadaan keluarganya memang sangat sulit. Setiap hari juga sangat sulit dan melelahkan. Tapi setidaknya, di rumah ada ibu yang menyayanginya. Sedangkan aku sudah tidak punya lagi.
Ah, 2 hari ini bisnis cukup bagus. Nanti makan hotpot, lalu minum 2 kaleng bir untuk memanjakan diri. Bagaimanapun juga kita ini, bekerja keras mencari uang, bukannya demi membuat hidupku lebih baik. Kak Super, kalau begitu aku akan mengantar ayam kecil ini pulang. Ini uang 400 yuan, ambil saja. Kak Super, apa yang kamu lakukan? Ibuku selalu mengingatkan aku, jangan sembarangan mengambil barang orang lain. Sejak ayahku meninggal, keadaan keluargaku sangat buruk. Tapi ibuku juga bilang padaku, jangan ambil barang orang sembarangan. Baiklah, aku izinkan kamu ambil. Kamu boleh bawa saja. Kamu sudah membantuku selama ini, menolongku menggali banyak kerang Buddha. Ini semua pantas kamu terima. Kalau nanti, kamu masih mau terus ikut aku mencari ikan di laut, dan mau membantu aku lagi, ambil saja beberapa ratus yuan ini. Kalau kamu bahkan tidak mau ambil beberapa ratus ini, nanti aku bagaimana berani memanggilmu lagi? Sudahlah, jangan bertele-tele. Cepat pulang dan atur anak-anak kecil. Lalu nanti kembali untuk makan hotpot. Kita berdua nanti bisa ngobrol dengan baik. Baiklah. Siapkan hotpot. Hei, Ibu, aku sudah pulang. Cepat lihat apa yang aku beli. Anak nakal, kenapa pulang malam sekali hari ini? Aih, kamu bawa anak ayam pulangnya. Aku sama Kak Cuan pergi ke kota. Sekalian bawa anak ayamnya pulang. Ding 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 ding. Ini uang yang aku dapat hari ini. Wah, dapat 400 ya. Kok bisa sebanyak itu? Biasanya kamu pergi ke pantai cari kerang. Sehari bisa dapat 30 atau 40. Itu sudah banyak. Kenapa hari ini bisa dapat sebanyak ini? Berterima kasihlah sama Kakak Cuan. Kami di tepi laut menemukan banyak keong ampela. Adik kecil Cuannya, dia anak yang baik. Dia juga benar-benar tulus memperlakukanmu dengan baik. Perhatian ini, kamu harus ingat baik-baik di hati. Ingatlah untuk ibu. Nanti dia adalah kakak kandungmu. Tidak peduli kapanpun. Harus dengarkan baik-baik kata-kata Xiao Chuan. Mengerti? Mengerti? Jika kamu bahagia, orang lain hanya menambah keindahan. Ini baik, dia belum tentu tulus. Tapi jika hidupmu berantakan, orang lain masih mau membantu, itu pasti tulus. Prinsip ini harus kamu pahami. Benar-benar mengerti. Kakak Xiao Chuan tidak keberatan. Mau membawaku bermain bersama. Bersama-sama mencari uang. Jadi dalam hatiku, aku sudah menganggapnya sebagai kakak kandungku sendiri. Kamu bisa berpikir begitu ya? Ibu jadi lega. Benar, Bu. Ngomong-ngomong, hari ini kakak Xiao Chuan di kota. Beli banyak bahan untuk memasak hotpot. Minta aku menunggu sebentar agar kita bisa makan bersama. Oh, ayo saja. Setelah sampai, ngobrol baik-baik dengan Xiao Chuan. Mama percaya kalian pasti cocok ngobrol. Oh iya. Kamu pergi beli 2 bungkus rokok. Beli sedikit makanan dan minuman untuk dibawa ke Xiao Chuan. Kita pergi makan bareng. Gak bisa pergi tanpa membawa apa-apa. Oke. Ayo. Wah, baunya enak banget. Kang Cuan, aku dari jauh. Cuma dari aroma kaldu hotpot. kamu ini udah datang, kan? Apalagi yang kamu bawa? Semua orang hidupnya serba kekurangan. Kamu bawa begitu banyak barang. Aku jadi merasa malu. Ini semua dipaksa ibu aku untuk aku bawa. Di dalamnya ada 1 rokok, 2 botol minuman keras, dan beberapa camilan kecil. Selain itu, ada juga yang dijemur sendiri oleh ibu aku. Beberapa makanan laut kecil. Ibu aku bilang semuanya barang yang tidak berharga. Semua ini niat baik. Kak Cuan, jangan jijik padaku. Mana mungkin aku jijik? Sudahlah, cukuplah. Kita bisa mulai makan. Kalau aku suruh Yaya bawa barangnya pulang, nanti takutnya Bibi pikir aku jijik padanya. Ini niat baik sekali. Ayo bersulang. Bersulang. Sangat menyenangkan. Kak Chang, saya menghormati Anda dengan segelas ini.
Terima kasih telah mau mengajak saya untuk menghasilkan uang. Juga terima kasih telah mau mengajak saya bersenang-senang. Baiklah. Sudah, makanannya sudah matang. Ayo cepat makan. Wah, harum sekali, Chuan Ge. Tahu ikan ini enak sekali. Hidup seharusnya seperti ini. Ayo makan daging. Cheng Ge, hari ini barangnya kamu yang beli. Barangnya juga kamu yang siapkan. Jadi urusan mencuci piring diserahkan padaku. Dibandingkan dengan kakakku yang pendiam itu, lebih mudah bergaul dengan Yaya. Lebih nyaman. Cheng Ge, kamu hari ini minum cukup banyak alkohol. Istirahat dulu ya. Aku dulu pulang dulu. Hei, tunggu sebentar. Anda duduk dulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa yang terjadi? Saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda. Kamu masih mau terus berjuang bersamaku? Mau? Sangat mau. Benar-benar mau. Kalau begitu, kita harus bicara dulu tentang pembagian keuntungan. Seperti pepatah, saudara kandung pun harus hitung-hitungan yang jelas. Aku tidak ingin karena masalah uang, kita semua jadi tidak nyaman lagi. Kakak Chuan, kamu bilang apa? Jika kamu mau ikut bekerja denganku, aku akan memberimu gaji pokok 150 setiap hari. Selain itu, jika pendapatan kita hari itu melebihi 1000, aku akan memberikan tambahan komisi 5%. Dengan kemampuan mataku yang istimewa, mendapatkan uang di masa depan pasti akan sangat mudah. Jadi memberikan 150 kepada Yaya setiap hari bukanlah masalah. Mengenai pembagian 5%, itu juga sepenuhnya dalam batas yang bisa diterima. Bagaimanapun, dengan bagi hasil, baru ada motivasi dan semangat. Ini tidak bisa. Gak bisa. Chong Ge, gajimu terlalu tinggi. Sebenarnya tidak sebanding dengan nilai ini. Biasanya, selain tenaga yang lebih kuat, aku sama sekali tidak unggul. Lelaki di desa yang pergi ke laut dengan orang lain. Rata-rata gaji sehari hanya sekitar 156. Para pemuda yang bekerja di dermaga, upah sehari bahkan hanya 100. Sedangkan saya biasanya mencari hasil laut. Sehari bisa dapat 50, sudah sangat bersyukur. Jadi, Kak Chuan, kamu memberi saya upah 150 sehari. Itu memang agak terlalu tinggi. Apalagi kamu juga harus memberi saya 5% bagi hasil. Kalau dikatakan, berdasarkan penghasilanmu hari ini, aku bisa dapat 400 yuan. Ini terlalu menguntungkan. Kalau kamu mau ikut aku, lakukan sesuai instruksiku. Aku senang membawamu ikut karena aku suka sama kamu. Makanya aku mau ajak kamu cari uang. Menurut apa yang kamu katakan, aku benar-benar butuh orang yang bisa bantu angkat barang besar. Kalau begitu, saya langsung pergi mencari paman-paman di desa, bapak-bapak, tapi tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kembali ya, kamu diskusikan dengan Bibi. Jika merasa pembagian keuntungan ini bisa diterima, kamu bisa datang dan bekerja bersamaku. Jangan sampai akhirnya karena masalah uang, menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua yang mempengaruhi hubungan kita. Mengerti? Iya, baik, ayo pulang. Kang Ge, ini sarapan yang dibuatkan ibu untukmu. Cepat makan selagi panas. Maaf banget ya, nanti pulang tolong sampaikan terima kasih ke tante. Aku tadi sempat berpikir, waktu melewati toko sarapan, makan 2 bakpao, sepertinya sekarang tidak perlu. Oh iya, gaji yang aku bilang kemarin. Gimana menurutmu? Sudah diskusi dengan bibimu. Kalau kamu setuju, maka kamu akan ikut kerja denganku. Kalau tidak setuju, maka kita akan kerja masing-masing saja. Kiangga, aku sudah bilang ke ibuku. Ibuku bilang agar aku bekerja keras mengikuti kamu. Yaitu, dia juga merasa kita terlalu memanfaatkan kamu. 150 per hari, sebulan jadi 4.500. Gaji ini mungkin lebih banyak dari pegawai negeri di kota kabupaten. Penghasilannya. Ini bukan urusanmu untuk dipikirkan. Kamu mengikuti aku bekerja,
Kan, cukup letakkan hati di dalam perut saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Dan nanti, uang yang kamu hasilkan juga akan semakin banyak. Asalkan saat itu tiba, jangan merasa aku membagi sedikit padamu. Bagi orang sepertiku yang punya kekuatan istimewa, meskipun uang yang didapatkan setiap hari memang tidak banyak, tapi bisnis pasti akan semakin maju di masa depan. Tidak, tenang saja. Saya sangat tahu berapa nilai saya. Nanti meskipun kamu menghasilkan banyak uang, saya juga tidak akan berpikir berlebihan. Tidak peduli kapanpun, Kak Cuan, bantuanmu untukku akan selalu saya ingat dalam hati. Kalau begitu, mari kita makan sambil berjalan. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ayo. Kita kaya. Ternyata ini adalah jaring berkualitas tinggi. Ya, kita pergi ke pantai sana. Instingku bilang, di pantai itu pasti ada barang bagus. Baik, ayo. Brocong, di sini banyak lubang kecil ya. Ini benar-benar ada barang bagus. Ayo, gali. Aku merasa pendapatan kita hari ini pasti bisa melebihi 1000. Aku sudah lihat dengan jelas sebelumnya. Pasirnya sangat besar di setiap kepala. Kerang berkualitas tinggi, Raja Kerang. Di sini meskipun cukup umum, tapi jumlah yang digali setiap kali tidak banyak. Dan sebagian besar adalah kerang. Tidak bisa dibilang Raja Kerang. Tapi di daerah ini, semua adalah Raja Kerang yang berukuran sangat besar. Ditambah lagi jumlahnya sangat banyak. Hari ini pasti dapat banyak rezeki. Jumlah Raja Kerang di daerah ini tidak sedikit. Tapi orang-orang yang mencari kerang di sekitar juga banyak. Kalau nanti ada orang datang, kita berdua bisa rugi. Lagi pula kita masih muda. Dalam hal kecepatan tangan ini, tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita itu. Apa yang ada di pantai, sebenarnya adalah barang tak bertuan. Siapa yang menggali, itu miliknya. Jadi kita harus segera mengamankannya. Zhangge, cepat lihat, aku menemukan seekor kerang raksasa. Rasanya panjangnya sekitar 20 cm. Bisa juga, kecepatanmu memang keren. Baru 1 menit, kamu sudah menggali satu. Sebenarnya dalam hal mencari laut dan menggali hasil laut, Yaya baik dari segi teknik maupun pengalaman. Jauh lebih hebat dariku, makanya kecepatan dia juga lebih cepat. Hehe, sudah terbiasa. Aku sudah bertahun-tahun mencari laut. Tak punya keahlian lain. Tapi teknik menggali jendela dan kerang mata kucing sudah kukuasai. Tapi masih bisa diterima. Raja Kerang di sekitar sini, seharusnya sudah hampir kita gali semua. Iya, Kak Cheng. Kalau di sini sudah selesai, mungkin kita coba lihat ke sana. Siapa tahu masih ada. Tunggu, aku lihat dulu. Saya rasa barang-barang sederhana di sini. Dasarannya sudah hampir kita gali semua. Dan hari ini saja, kalau kelompok kita mau jual, paling tidak bisa terjual 1000 sampai 800 rupiah. Itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cumi-cumi kecil ini minimal 30.000 PERKILOGRAM. Kalau tangkapannya sedikit, bisa juga jadi lauk minuman sendiri. Lumayan juga. Ya, aku rasa yang di sana cukup bagus. Aku merasa di sana ada barang bagus. Kalau begitu, ayo kita lihat ke sana. Oke. Hei. Kak Cuan benar-benar seperti dewa. Bilang di sini ada hasil. Ternyata dapat banyak pemberat. Bilang ada kerang tangan Buddha. Memang benar ada kerang tangan Buddha. Kak Cuan bilang di sana ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Mengikuti Kak Cuan benar-benar bisa kaya. Tunggu aku. Di tempat kacang ada kepiting hijau. Di sini juga ada 2 ekor. Sayang sekali tidak sebesar yang kita tangkap sebelumnya. Hanya 3 atau 4 ons. Saya punya 2 ekor. Tidak, ada 3 ekor. Saya juga punya 2 ekor di sini. Cepat tangkap, cepat tangkap.
Hei. Perairan ini cukup bagus. Segala jenis seafood ada, memang lengkap banget. Sayang sekali. Sekarang kita hampir menangkap semuanya, tidak ada apa-apa lagi. Iya, Kak Chuan, kita hari ini untung besar. Kita mau pergi ke pantai lain lihat-lihat. Siapa tahu bisa mengisi ember ini penuh. Ya ini karena panen besar, terangsang semangatnya. Tapi itu juga hal yang baik. Anak muda harus punya semangat berani mencoba. Baiklah. Lagi pula masih pagi, mari kita coba lihat tempat lain saja. Ayo jelajahi tempat lain, siapa tahu bisa dapat hasil yang bagus. Lagi pula keberuntungan itu tidak bisa ditebak. Siapa tahu, di pantai berikutnya kita bisa dapat abalon. Itu sangat berharga. Ayo pergi. Ternyata aku terlalu terburu-buru dan ingin hasil cepat. Menyia-nyiakan 3 jam waktumu, Kak Chuan. Tapi akhirnya tidak menemukan apa-apa. Tidak apa-apa. Memanen di pantai memang operasi yang biasa dilakukan. Baiklah, sudah tidak pagi lagi. Sekarang sudah jam 3 atau 4 sore. Ayo kita beres-beres dan segera pulang. Sudah, ya, hari ini cukup sampai di sini saja. Sekarang sudah tidak pagi lagi, kita pulang saja. Baik, bro. Astaga, ikut Kakak Chuan sangat seru. Ini baru benar-benar menangkap di pantai. Hari ini, hasil tangkapan kepiting raja sudah sangat bagus. Masih ada beberapa kepiting hijau dan gurita. Kalau semua ini dijual, pendapatan setidaknya di atas 1.000 yuan. Pendapatan ini sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Tentu saja, ini semua karena keberuntungan Kak Chuan. Saya bisa menemukan begitu banyak hasil laut. Saya sudah mencari hasil laut selama bertahun-tahun. Jangan bilang sehari dapat 1.000, bahkan sehari dapat 500. Sampai sekarang juga belum pernah terwujud. Ayo kita pergi, mari kita letakkan barang-barang di atas sepeda roda 3. Hari ini kita masih harus mengirim seafood ke kota kabupaten. Harga yang diberikan Bos Pang kemarin memang jauh lebih tinggi daripada di kota kabupaten. Kalau semua seafood ini dijual di kota kabupaten, harganya setidaknya bisa lebih 100 atau 200 yuan. Hari ini kita sudah sibuk seharian. Mending kirim saja ke tempat penerimaan pawang itu. Seafood segini saja. Lagi pula, juga bukan spesies yang langka. Perjalanan ke kota kecil juga tidak sepadan. Benar juga. Masakan Kakak Chuan memang perhatian. Segera malam tiba. Kalau jam segini, repotnya Pang Wei tidak sepadan. Selain itu, hari ini jumlah seafood tidak banyak. Juga tidak terlalu berharga. Lebih baik pergi ke tempat pembelian milik Paman Fugui. Langsung saja dibersihkan. Kalau rugi sedikit, ya rugi sedikit. Ayo. Bro Wang, Xiao Chuan, kalian sudah datang. Hasil hari ini bagaimana? Hehe. 2 hari lalu, Xiao Chuan membawa pulang kepiting biru besar. Aku jadi untung besar. Selain itu, Xiao Chuan ini, kemarin dia lagi menangkap sekelompok besar kepiting biru. Ada juga kepiting mentega yang harganya sangat mahal. Ini adalah pohon uang keberuntungan saya. Harus menjaga hubungan baik. Kakak Wang hari ini pendapatannya agak biasa saja. Jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu, memang hari ini biasa-biasa saja. Tidak apa-apa. Tentang menangkap ikan di pantai, memang sangat bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seseorang, kan, juga tidak mungkin setiap hari baik. Hari ini biasa saja. Siapa tahu besok keberuntungan akan meledak. Kata Wang Ge benar. Wah. Kepiting hijau sebesar telapak tangan. Ada juga kepiting batu dan cumi-cumi kecil. Saya pergi. Kau ini berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau ya? Begitu banyak barang bagus. Kamu malah bilang hasilnya biasa saja. Hanya dari 10 beberapa ekor kepiting biru ini. Kalau dijual 1-200 saja, sudah setara dengan pendapatan wanita nelayan biasa dalam beberapa hari. Lalu si kecil gurita ini, harganya juga sangat tinggi. Sekitar 40-50 saja. Wow.
Si kecil gurita ini ternyata beratnya 2-3 kilogram. Penjualan ini sekali lagi 100-200 yuan, ditambah dengan keong laut lainnya. Ember ini kira-kira 4-500 yuan, setara dengan penghasilan 10 hari wanita biasa yang mencari hasil laut. 10 hari penghasilan. Kang Wang, di sini masih ada 1 ember lagi. Wah, kerang king yang luar biasa. Semua adalah yang terbaik. Kamu ini, kalau tidak pamer, rasanya nggak enak ya. Ember besar kerang ini, beratnya sekitar 30-40 jin. Berapa harga ember ini ya? Sebanyak ini. Ini. Astaga, anak ini. Ternyata bisa menemukan barang bagus sebanyak ini. Hanya dari 2 jenis hasil laut ini. Sudah lebih dari sekali kita melaut. Pasti sudah dapat banyak, kan? Anak itu, lucuan, setelah kembali kali ini. Sepertinya sudah berubah, ya, hanya dalam 2-3 hari ini. Sudah dapat sekitar 10.000, kan? Baik, Wang Ye, kalau begitu, lebih baik kita timbang dulu. Aku dan Yaya sudah capek seharian. Sekarang sudah lapar sekali. Baik. Raja timbangan 42 jin, kepiting hijau 6 jin, kepiting batu 4 jin, cumi-cumi kecil 4,5 jin, kerang 3 jin, pasir putih 6,7. Berat raja timbangan, ternyata lebih dari yang saya perkirakan, lebih dari 10 jin. Xiao Chuan, kerang raja yang kalian gali, memang ukurannya sangat besar. Saya belum pernah melihat yang sebesar ini, dan belum direndam air. Dengan harga ini, saya paling banyak bisa memberi 100.000 PERKILOGRAM. Harganya tidak bisa terlalu tinggi, tapi, karena saluran penjualan saya terbatas, jika kamu merasa harganya rendah, bisa pergi ke kabupaten untuk melihat. Di sana harga pembeliannya lebih tinggi. Paman Fugui sebagai pemilik tempat penampungan, tentunya harus mencari keuntungan. Harga pembelian seafood ini pasti tidak boleh melebihi harga pasar, juga tidak bisa dibandingkan dengan restoran di kota. Paman Fugui, ini sudah ditegaskan dari awal. Kalau bisnisnya gagal, tetap harus menjaga hubungan baik. Bro Wang, kamu ini ngomong apa sih? Karena kita sudah membawa semua makanan laut ini, itu berarti kami percaya pada dirimu. 100 PERKILOGRAM ya 100. Kerang yang digali hari ini ada 42 kilogram. Jadi itu lebih dari 4.000. Lebih banyak dari yang dibayangkan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang belak-belakan ini. Wang Ye, bagaimana denganmu? Harga makanan laut lainnya berapa? Kepiting hijau saya kasih kamu 60 per jin. Kepiting batu 30 per jin. Gurita kecil 55 per jin. Totalnya 5.028,5 yuan. Banyak sekali ya. Sekali hari cari laut dapat 5.000 yuan. Ini bahkan aku tidak berani bermimpi. Xiao Chuan, kalian benar-benar hebat. Baru beberapa hari pulang. Pendapatan sehari ini setara dengan penghasilan seorang nelayan biasa sebulan. Kalian berdua adalah bukan orang yang dipilih oleh Dewa Laut. Kakak Wang, ini semua berkat Kakak Chuan. Kakak Wang, itu biasanya bercanda saja, tidak apa-apa. Tapi kalian harus jangan bercanda tentang Dewa Rumput Laut. Kalau tidak, sebaiknya kalian segera hitung uangnya. Dan ya, perutnya udah kayak gendang berdentang lama banget. Oke. Total biaya untuk Xiao Chuan adalah 5.028,5 yuan. Mari kita bulatkan saja, 5.100. Lebih dari itu, anggap saja sebagai aku yang traktir kalian minum air. Ayo. Kakak Wang memang dermawan. Kalau begitu, saya akan menghormati dan mengikuti perintah. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Yaya hari ini akan mengajakmu makan dengan baik. Chengge, hari ini ibuku bilang padaku, malam nanti pulang, kita makan di rumahku. Nanti dia akan menyiapkan semua makanan. Oh. Kalau begitu, ayo pergi, kita pulang makan. Aduh, sudah malam, sekitar jam 8 atau 9. Gadis itu sudah keluar seharian. Kenapa belum juga pulang? Jangan-jangan terjadi sesuatu.
Ibu. Di luar anginnya sangat kencang. Kenapa ibu sampai keluar? Ah, tidak apa-apa. Ibu sehat-sehat saja. Xiao Chuan, kamu bisa datang benar-benar bagus sekali. Sejak ayah anak itu meninggal, rumah ini sudah lama tidak didatangi tamu. Kalau saja Xiao Chuan suka sama gadis bau itu, akan bagus. Ayo, Bibi, hari ini mungkin aku harus mengganggumu. Apa yang kamu katakan? Kalau kamu datang ke sana, itu bukan gangguan. Itu disebut membawa keberuntungan ke rumah. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kalian cepat masuk. Di luar sudah kerja keras seharian. Masuk cepat cuci tangan. Kita bisa makan, ya. Baik, baik, baik. Ayo. Wah, ini sangat melimpah. Bibi, masakanmu ini sudah harum baunya. Pasti enak sekali saat dimakan. Xiao Chuan, kamu memang manis sekali mulutnya. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Nanti sering-seringlah datang ke rumah untuk makan. Iya, Chen Ge. Nanti setelah kita pulang dari pantai, kamu bisa datang ke rumahku untuk makan. Lagi pula, kamu juga harus masak di rumah. Terutama untuk makan sendiri. Itu paling sulit. Dan juga, seringkali hanya bisa asal-asalan saja. Kalau terlalu lama seperti ini, perut dan tubuh pasti tidak kuat. Lagi pula kamu datang ke sini, hanya menambah sepasang sumpit saja. Kalau terlalu lama, perut dan tubuh pasti tidak kuat. Lagi pula kamu datang ke sini, hanya menambah sepasang sumpit saja. Baiklah. Kalau kamu bilang begitu, aku anggap serius. Kalau nanti aku malas masak, aku akan datang makan di sini kapan saja. Baiklah, asal Chuan. Kamu tidak keberatan kalau makanannya dibuat Bibi tidak enak. Cepatlah, kalian berdua makan lebih banyak lagi. Iya. Aduh, sangat nyaman dan memuaskan. Perut ini jadi hangat. Aku sudah lama tidak merasakan suasana rumah yang begitu ramai seperti ini. Bagus sekali. Hei, Kak Chuan, kamu mau minum bir? Aku akan belikan kamu 2 kaleng bir. Nggak usah. Aku cuma suka minum 2 gelas. Waktu makan hotpot saja. Ini sudah kenyang banget. Mana ada tempat buat bir? Kalau begitu, kamu masih mau makan apa? Besok Bibi akan masakan lagi untukmu. Lihat, kamu bawa Yaya cari uang. Tapi juga ajak dia bermain bersama. Aku sebagai ibu, jangan tanya betapa senangnya hatiku. Bibi, apapun yang kamu masak selalu enak. Tolong jangan terlalu manjakan aku. Kalau begitu aku malah jadi malu. Iya, sekarang makanannya juga sudah habis. Patnya, membagi hasil hari ini. Bibi kemarin sudah bilang sama Yaya. Lalu, penghasilannya mengikuti proporsi hasil dari menangkap ikan, dibagi ke dia. Dia, selain gaji pokok harian, selama hasil hari itu melebihi 1.000 yuan, dia juga akan dapat komisi 5%. Bibi, 150 ini adalah gaji pokoknya. Silakan ambil dulu. Lalu hasil memanen laut kita hari ini cukup bagus. Totalnya 5.100 yuan. Dengan komisi 5% untuk Yaya. Berarti 250 yuan. Itu saya bulatkan untukmu. Kumpulkan 260, silakan ambil. begitu banyak. Artinya saya telah menghasilkan 410 yuan hari ini. Terima kasih, Xiao Chuan. Bibi, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena Anda membawanya, dia tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak ini. Dulu dia berani bilang menghasilkan 100 yuan. Itu sangat sulit. Semua ini adalah yang pantas didapat oleh Yaya. Anak kecil Yaya ini bekerja cepat dan juga kuat. Asalkan Anda tidak keberatan bagiannya sedikit. Di dunia ini terlalu banyak orang yang serakah. Jadi, saya juga takut Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa mereka mendapatkan terlalu banyak, sedangkan mereka sendiri mendapatkan terlalu sedikit, dan diam-diam menjatuhkan saya. Bagaimanapun juga, kita harus waspada. Tidak. Ini sudah banyak. Kemampuan Yaya, aku lebih tahu daripada siapapun. Kalau bukan karena kamu yang sebagai kakak menjaga. Dengan kemampuannya, dalam sehari,
mana mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Bibi, kalau kamu bisa berpikir seperti ini, itu benar-benar sangat baik. Kak Chuan, benar-benar terima kasih padamu, karena bisa bermain bersama Yaya. Juga terima kasih, karena bisa menghasilkan uang bersama Yaya. Budi baik ini akan selalu diingat oleh kakak. Kedepannya, jika ada yang bisa kakak bantu, silakan saja bilang. Bahkan untuk hal yang tidak bisa dilakukan, Bibi pasti akan mencari cara. Jangan bilang begitu. Usia ini, banyak hal memang bisa dilihat dengan jelas. Lalu kamu benar-benar ingin merawat keluarga ini. Ini adalah rasa syukur dan kasih sayang. Kami pasti akan mengingatnya dengan baik di hati. Kata-kata tadi adalah ungkapan hati Bibi. Kalau bohong, semoga petir menyambar. Bibi, jangan bilang begitu. Segala yang Yaya lakukan adalah hal yang memang harus dia lakukan, dan itu semua adalah uang yang dia siapkan untuk dihasilkan. Wah, jangan salahkan Bibi kalau dia berbicara terus terang. Kamu bisa lihat anak perempuan kami yang nakal, kan? Bibi, sebenarnya saya belum pernah memikirkan pertanyaan itu. Mungkin karena Yaya terlalu polos dan naif. Saya selalu menganggapnya seperti adik. Sepertinya menikahi gadis seperti ini juga tidak buruk. Bibi Chuan tahu tentang urusan perasaan. Ya, harus pelan-pelan. Tapi, anak gadisku pasti suka padamu. Bibi baik. Aku akan memperhatikan. Aku pergi dulu ya. Hei, pelan-pelan. Kali ini Chuan pulang. Sama sekali berbeda dari dulu. Seperti menjadi orang yang berbeda. Aura dan sikapnya berubah total. Dulu Chuan tidak suka banyak bicara. Di desa, kalau ketemu paman dan bibi seperti kami, kamu harus menghindar dan pergi saja. Yaya Xiao. Chuan adalah orang yang bisa dipercaya. Kamu pasti jangan melakukan apapun yang mengecewakannya. Gadis nakal ini jelas suka Xiao Chuan, tapi masih belum mengerti apa-apa. Iya, semoga besok juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Besok ternyata hujan sedang. Yang paling utama adalah, hujan ini akan berhenti 2 jam kemudian. Hujan bukanlah cuaca yang baik bagi para nelayan yang mencari hasil laut saat air surut. Bukan cuaca yang baik. Air berarti, besok tidak akan ada hasil sama sekali. Sudahlah. Bagaimanapun juga, beberapa hari ini sudah menangkap banyak ikan. Hari ini istirahat lebih awal dan tidur. Kak Chuan. Pagi-pagi sekali. Apa jangan-jangan itu gadis Yaya itu? Bagaimanapun juga di desa kecil ini, hanya ada Tuan Sen dan Yaya. Tidak ada yang akan sengaja mencariku. Pintu tidak terkunci saat masuk ya. Begitu pagi hari, kamu tidak di rumah tidur. Ada apa datang ke sini mencari aku? Lagi pula, kalau hujan begini, kita juga tidak bisa pergi ke laut. Kakak Cheng, ini sarapan yang dibuat oleh ibuku. Aku bawa sedikit untukmu. Ibuku bilang, hujan begini gampang malas. Kamu pasti belum sarapan sekarang. Hujan deras, masih ada yang memikirkan saya belum sarapan. Bukankah ini juga suatu kebahagiaan? Ganti baju ya, jangan sampai kedinginan. Cepat makannya. Nasi kepal dan bun daging ini, semua baru dibuat oleh ibuku pagi ini. Sebenarnya dia juga membuatkan bubur untukmu. Tapi tidak ada wadah yang cocok untuk menyimpannya. Jadi aku bawakan 1 kotak susu untukmu. Makan bersama yuk, begitu banyak nasi goreng, bakpao daging. Aku sendiri pun tidak akan habis. Kak Ci, kamu makan saja. Aku sudah makan saat datang tadi. Sekarang perutku sudah kembung. Aromanya sangat harum dan lembut. Keahlian tangan Bibi benar-benar hebat. Hujan akhirnya mau berhenti. Cangge. Beresin barang. Sekarang kita pergi ke pantai cari barang bagus. Aku rasa setelah hujan turun, pasti ada kejutan di pantai. Semoga hari ini kita dapat hasil yang bagus. Di rumah seharian penuh.
Aku merasa nggak enak badan, cuma pengen jalan-jalan keluar. Dan aku benar-benar punya firasat, nanti ke pantai, pasti akan dapat hasil yang bagus. Oke, bro, aku tunggu kata-katamu itu. Aku menemukan banyak kerang hijau. Ukuran mereka juga besar. Kalau aku bawa semua ini pulang, paling tidak bisa dijual ratusan ribu. Ayo cepat kita kumpulkan. Kita belum harus ambil di sini. Tugas intuisi memberitahu, hari ini kita bisa menemukan barang besar. Di sini kerang hijau memang banyak, ukuran juga besar, tapi harganya masih terlalu murah. Mengambil terlalu banyak, justru akan bertemu dengan hasil laut lain. Tidak ada tempat lagi untuk menyimpan. Jadi kita lanjut menjelajah ke depan. Jika ada makanan laut yang lebih baik, maka kembalikan saja dulu. Hitam akan datang lagi nanti. Baiklah, bro. Aku percaya padamu. Kamu bilang ada yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Bahkan tidak ada satupun barang bagus. Apa intuisi saya benar-benar salah? Saya pergi mencari teripang. Sini, ada barang bagus. Astaga, semuanya teripang. Ini bisa dapat untung berapa banyak ya? Dulu waktu aku mencari hasil laut, aku juga pernah ketemu teripang. Tapi cuma sesekali 1 atau 2 ekor. Tak nyangka di pantai ini, banyak banget teripangnya sampai berkerumun. Paling tidak ada 100-200 kilogram. Cheng, kali ini kita benar-benar dapat untung besar. Aku merasa ini lebih banyak daripada beberapa kali sebelumnya. Penghasilannya lebih besar. Cepat ambil saja, jangan tunggu orang lain datang. Kalau sampai begitu, kita akan rugi besar. Walaupun ukuran teripang ini tidak besar, tapi berimbang. Ukuran dan telapak tanganku hampir sama. Meskipun begitu, kualitasnya tidak bisa dibilang yang terbaik, tapi setidaknya ini juga kelas atas. Untungnya ini adalah teripang liar. Ya ampun, jadi berapa harganya 1 kilogram ini? Saya perkirakan setidaknya 400 yuan. Setiap kilogram 50 yuan. Totalnya adalah 20.000 yuan pendapatan. Kali ini kita benar-benar kaya. Haha. Di sini tidak ada yang tersisa banyak. Istirahatlah sebentar. Sisanya biar aku yang ambil. Baiklah, kamu ambil di area laut ini dulu. Aku akan lihat di tempat lain. Lihat apakah ada teripang yang lebih bagus. Atau makanan laut lainnya. Baiklah, Kak. Aneh, kenapa tidak ada satupun? Seharusnya tidak begitu. Setelah hujan deras, banyak makhluk laut harusnya merayap ke darat. Kenapa di sini tidak ada? Tidak ada makhluk laut lain. Kalau ada abalon juga boleh. Kenapa bahkan abalon pun tidak ada? Astaga! Kenapa 2 teripang ini berwarna putih? Meskipun aku juga anak yang besar di desa lain, tapi sejak kecil saya belum pernah dengar tentang ini. Bahkan para orang tua pun tidak pernah menyebutkannya. Sebenarnya ini apa sih? Yang besar 1 jin, yang kecil 7 liang. Teripang putih juga dikenal sebagai teripang giok putih. Ini adalah jenis teripang yang sangat langka, terbentuk karena mutasi genetik, sangat jarang ditemukan di alam. Setiap 200.000 ekor teripang, baru akan ada 1 mutasi gen. Beberapa tahun yang lalu di kota G, seekor si cucumber putih dibeli dengan harga tinggi 33.000 PERKILOGRAM. 33.000 PERKILOGRAM. Aku pergi. Sepertinya kedua ini adalah si cucumber putih jade. Dengan ukuran mereka berdua, minimal bisa ditawar 200.000. Dengan uang sebanyak itu, nanti aku bisa beli 1 perahu nelayan kecil milikku sendiri. Nanti mau ke laut mana saja, bisa langsung ke sana. Bahkan bisa mengemudikan perahu ke pulau kecil di tengah laut. Siapa tahu di sana ada harta tersembunyi. Sudah mau naik ke darat, aku harus telepon WG dan tanya, lihat-lihat dulu, apakah restoran mereka menerima jenis makanan laut seperti ini. Apakah kamu menemukan makanan laut lain? Teripang di sana sudah aku kumpulkan semua. Aku menemukannya, loh, lihat 2 teripang ini, kamu kenal tidak? Astaga,
Ini teripang putih. Ternyata di sini juga ada yang seperti ini. Sepertinya gadis ini mengenal teripang putih, tapi memang tidak heran. Waktu kecil saya sebenarnya tidak pernah pergi menangkap hasil laut. Kebanyakan waktu saya habiskan untuk sekolah. Tapi Liaya berbeda. Beberapa tahun terakhir dia hidup dari menangkap hasil laut. Jadi dia tentu lebih berpengalaman daripada saya dalam hal ini. Kamu tahu benda ini? Iya, tahun lalu, seorang wanita dari desa Baihu menemukan ini saat menangkap hasil laut. Akhirnya dibeli oleh seorang bos besar. Dijual dengan harga 90.000. Barang ini lebih berharga dari emas. Baik. Sekarang kita benar-benar kaya. Baru saja aku perkirakan. 2 ekor teripang ini kira-kira bisa dijual sekitar 200 juta. Itu pasti, bro. Kamu hebat banget. Seperti teripang yang terlahir kembali dari dunia lain. Keberuntungan orang biasa pun hanya 1 atau 2 kali saja. Tapi kakak cuan, keberuntunganmu seperti tak pernah habis. Setiap kali keluar rumah, selalu pulang dengan keuntungan besar. Bahkan benda langka seperti teripang putih juga bisa kamu temukan. Keberuntungan ini pasti adalah reinkarnasi dewa laut. Ini jangan sembarangan ngomong. Ayo kita cepat pulang. Saya baru saja menelepon untuk tanya ke Bro Wei, apakah dia menerima pesanan ini di restorannya. Bro, aku masuk dulu. Rendam seavootnya dulu ya. Hei Xiao Chuan, kok malam-malam nelpon aku? Benar nggak, kamu lagi dapat barang langka lagi ya? Iya Bro Wei, kamu sudah nebak itu semua. Hari ini aku sama Yaya pergi ke pantai mencari kerang. Saya kebetulan menemukan beberapa ratus kilogram teripang. Di antaranya ada 2 ekor teripang putih. Tidak tahu apakah kamu mau beli. Kalau kamu mau beli, besok atau malam ini, saya akan antarkan ke tempatmu. Halo Wei G. Beberapa ratus kilogram teripang, dan ada 2 teripang putih ya. Apakah itu teripang putih jade? Ini apakah itu si cucumber mutiara putih? Aku juga belum pernah lihat. Bagaimana kalau begitu? Aku nanti akan naik sepeda ke sana dengan Yaya. Kamu bantu perhatikan Longyan. Tidak. Kalian tunggu di rumah saja. Aku segera akan pergi dengan mobil. Oh, benar. Nanti kamu suruh orang menjemput aku di pelabuhan. Aku juga belum tahu di mana rumahmu. Aku kira-kira 40 menit lagi sampai. Jangan lupa menunggu aku ya. Jangan hubungi orang lain. Baik, Bro Wei. Sepertinya cangkang laut Bayu ini tidak sembarangan. Tidak bisa. Aku harus cari tahu dulu tentang informasi tentang Bayu ini. Meskipun aku sangat percaya kepada Bro Wei, tapi barang langka kayak gini, jangan sembarangan. Sekarang informasi di internet benar-benar tidak murni. Kenapa banyak banget yang menyesatkan? Hai, Wei G, Xiao Chuan, aku sudah sampai. Oke, aku langsung ke pelabuhan menjemputmu. Ya. Kita pergi ke pelabuhan. Apakah kita bisa kaya dalam semalam? Itu tergantung pada Wei G. Wow, Wei G sangat kaya. Mobil ini terlihat sangat keren. Sudahlah, kita akan punya semuanya suatu saat nanti, sebagai seseorang yang memiliki jari emas. Jika bahkan tidak bisa membeli 1 mobil BMW, itu terlalu buruk. Cantiknya luar biasa. Wah, hebat sekali. Jangan-jangan ini istri si Wei G. Kalau begitu dunia ini sangat tidak adil. Xiao Chuan, sudah menunggu lama. Tidak, adikku baru saja tiba. Xiao Chuan, ini pemilik restoran besar kita. Qin Yanran, pemilik Qin. Halo, pemilik Qin. Nama saya Lu Chuan. Ini adik perempuan saya. Namanya Li Yaya. Halo, kalian berdua terlihat beberapa tahun lebih muda dari saya. Mulai sekarang jangan panggil saya Bos Qin lagi. Kalau tidak keberatan, panggil saya Kak Qin saja. Oh baik, Kak Qin. Xiao Chuan,
tadi kamu telepon bilang, kamu pegang 2 teripang mutiara putih. Mungkin belum dilepas ya? Untuk 2 ekor teripang mutiara ini, aku sampai menelepon tengah malam, memanggil bos datang. Kalau Ogawa menjualnya ke orang lain, aku pasti merasa tidak enak. Tentu saja tidak, Viko. Bukankah tadi kamu sudah bilang lewat telepon, jangan hubungi orang lain? Baguslah begitu. Kalau begitu, ayo ke rumah duduk dan ngobrol. PG, silakan masuk ke sini. Xiao Chuan, 2 ini memang benar-benar teripang mutiara putih yang asli, dan kualitas serta ukurannya sangat bagus. Restoran kami berencana membelinya dengan harga tinggi, tapi kami tetap ingin mendengar harga yang ada di pikiranmu. Harga untuk teripang mutiara putih ini, saya juga tidak terlalu memahami secara detail, jadi saya ingin dengar dari Bro Wei dan dari Kak Qin tentang tawaran kalian. Kalau tawarannya cocok, kita langsung deal hari ini. Kalau tawarannya kurang memuaskan, akhirnya kita tidak jadi jual beli. Masih ada rasa hormat dan keadilan. Nanti kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Barusan meskipun di internet, saya melihat beberapa topik tentang teripang awan putih. Tapi harga di internet tidak terlalu berarti sebagai acuan. Hanya saja, harga pada lelang tahun lalu dan harga lelang dalam proses transaksi online tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Lebih baik kita lihat saja harga di restoran. Pak Lu, bagaimana kalau kita pertama-tama menimbang 2 teripang ini untuk melihat beratnya, lalu kita bicarakan harganya? Sesuai dengan yang dikatakan Kak Qin saja. Tapi Kak Qin, kamu tidak perlu memanggilku Pak Lu. Panggil saja aku Xiao Chuan seperti WG. Baik, Xiao Chuan. Aku sudah tahu kok, kamu pasti nggak punya timbangan di rumah. Kali ini aku langsung bawa timbangan sendiri, biar nggak usah kamu pergi pinjam timbangan tengah malam. Apalagi dari kamu, WG. Totalnya 927 gram. Timbangan elektronik ini, Xiao Chuan, kami bawa sendiri. Kalau nggak, kamu sendiri cari timbangan lagi buat timbang, supaya kamu juga tenang. Lagi pula, harga triput laut putih itu mahal. Juga tidak seperti seafood biasa. Selisih harga per gram teripang mutiara adalah ratusan yuan. Tak perlu lagi menimbang. Saya percaya Qin Jie dan Wei Ge orangnya jujur. Kalian juga pasti tidak datang jauh-jauh untuk menipu saya. Mereka punya restoran besar. Tak mungkin hanya untuk ratusan yuan menipu saya, kan? Dan mereka seharusnya tahu, hari ini kalian menipu saya. Nanti tidak akan ada kesempatan kerja sama lagi. Perilaku bodoh seperti ini, Pang Weizhen dan Qin Yan seharusnya tidak akan melakukan itu. Kamu bicara membuat saya nyaman. Tapi tolong yakinlah, timbangan kami benar-benar akurat. Kami juga tidak mungkin datang jauh-jauh. Ayo jebak kamu, Xiao Chuan. Hiu mutiara putih memang sangat mahal. Kami sebelumnya sudah menerima. Juga sangat sedikit, dan dari segi kualitas dan mutu, tidak ada yang sebanding dengan 2 ini milikmu. Jadi kami berencana memberikan harga 200 yuan per gram. Bagaimana menurutmu? 200 yuan per gram. Jadi, lebih dari 900 gram ini nilainya 180.000. Ya ampun, ini uang sebanyak itu. Saya tetap bilang, percaya pada orang seperti Qin Jie dan Wei Ge. Kalian juga pasti nggak akan datang jauh-jauh, hanya untuk menipu saya dengan uang segini. Harga ini sesuai dengan yang saya bayangkan, walaupun harga lelang yang saya temukan di internet adalah 33 juta PERKILOGRAM. Tapi itu tetap saja adalah lelang, dan daerahnya berbeda. Harga makanan laut ini juga berbeda, dan tidak ada tawar-menawar. Kedepannya, bisa juga bekerja sama dengan restoran HSBC dalam jangka panjang. Kenapa tidak? Dan adik Xiao Chuan memang murah hati. Saya suka berurusan dengan adik seperti ini. Lau Pang, naik mobil dan ambil uangnya. Saudari Qin minum teh dan minum teh. Tak disangka, Lu Chuan ternyata begitu cepat setuju. Bagaimanapun, harga teripang putih sangat mahal, bahkan lebih dari 10 yuan per gram. Bagi nelayan biasa seperti Lu Chuan, ini juga jumlah yang besar. Tak disangka, dia malah tidak punya niat menaikkan harga. Di sini totalnya 185.400 yuan. Paman Pang, bawa juga sisa 4.600 itu. Adik Xiao Chuan orang yang tegas. Aku sebagai kakak perempuan tidak boleh pelit.
Ini ada 190.000. Kamu tegas. Kakak juga tidak boleh pelit. Uang lebih ini, anggap saja dari kakak. Untuk kamu dan adik perempuan ini. Tambahkan 2 pakaian baru. Baiklah, terima kasih banyak, Kak Qin. Aku hanya bisa menerima dengan hormat. Anak-anak desa nelayan biasa. Kehidupan mereka sulit. Selain itu, adik perempuan lucuan ini pakaiannya compang-camping. Uang ini sebagai hadiah perkenalan untuk lucuan. Juga sebagai dasar untuk kerjasama di masa depan. Tidak perlu sungkan, asalkan kamu nanti menemukan barang bagus seperti ini lagi. Langsung hubungi kakak saja. Ngomong-ngomong, Kak Yanran, saya masih punya beberapa teripang biasa, yaitu teripang berduri biasa, sekitar 300 jin. Kalau begitu, kamu juga ambil saja semuanya. Teripang berduri biasa 1 jin, harganya 48 yuan. Kakak kasih kamu 50. Besok aku suruh orang datang tarik. Oke. Ya, pergi ke warung kecil. Beli 2 botol minuman terbaik untukku, dan beberapa lauk bumbu. Malam ini, aku mau bersama WG, dan kakak Yanran minum dengan baik. Baik, tidak usah repot-repot. Kogawa, kita pulang sekarang saja. Belum tidur nyenyak di malam hari. Kalau pulang nanti masih bisa tidur nyenyak lagi. Tentang minum alkohol. Nanti kalau kalian datang ke restoran dan cari aku. Saat itu aku yang akan mengundang dan melayani kalian. Lucuan cukup menarik. Dan dia juga orang yang berani dan jujur. Benar-benar menyenangkan orang. Iya, Kogawa, memang dia pria yang sering murah hati. Wajahnya juga cukup tampan, bos. Sepertinya Xiao Chuan belum punya pacar ya. Kamu cerita ini ke saya. Untuk apa? Aku sudah 26 tahun. Xiao Chuan masih anak-anak. Aku tidak mau dikatain sapi tua makan rumput muda. Bos, kamu berdiri di samping Xiao Chuan ya. Sama sekali tidak terlihat ada perbedaan usia. Justru Anda, bos, terlihat lebih muda sedikit. Hei, Laupang, kau ini bisa bicara juga ya. Punya kemampuan. Layak jadi manajer bagian penjualan di restoran kita. Bos, saya ini orang yang jujur. Apa yang saya katakan barusan, semua dari hati yang tulus. Jujur saja. Baiklah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Oke. Kak Chuan dalam setengah hari ini menghasilkan lebih dari 200.000. Ini jika diganti dengan nelayan manapun. Pasti tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Hiu putih ini terlalu berharga. Hanya 2 ekor saja sudah terjual 190.000. Rasanya seperti mimpi. Terlalu tiba-tiba dan terlalu tidak nyata. Hari ini kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Tapi setelah mendapatkan uang ini, kita bisa membeli sebuah kapal ikan milik kita sendiri. Nanti kita bisa berlayar di laut bersama-sama. Ya, berlayar bersama. Sudah cukup. Ya, tenanglah sebentar. Mari kita pulihkan emosi kita. Sekarang, kamu telepon Bibi. Ajak dia ke sini. Kita bagi uangnya. Sekarang. Aku tahu jam segini. Mungkin tidak baik membangunkan Bibi. Tapi aku rasa ini adalah kabar baik. Seharusnya sekarang dibagikan ke Bibi untuk minum teh. Ibu, coba tebak. Aku dan Kak Chuan. Hari ini 2 kotak ini terjual berapa? Tebak yang tinggi ya. 10.000. Aduh. Salah. Terlalu sedikit. 50.000. Salah. Masih terlalu sedikit. 50.000 masih kurang. Oh iya, sudahlah. Ya. Saat itu kami menemukan sekelompok teripang. Total kami mengumpulkan beberapa ratus kilogram. Dan di antara itu, ada 2 ekor yang sangat berharga. Teripang putih. 2 teripang putih ini kami jual dengan total 190.000 lebih. Berapa 190.000? Ini adalah angka yang bahkan tidak berani saya impikan. Chuan, kamu tidak bercanda dengan Bibi, kan? Kamu yakin itu 190.000? Iya, itu 190.000. Ya ampun, ini sudah seperti nelayan yang pergi memancing di laut dekat. Dengan perahu nelayan. Setahun bisa menghasilkan 190.000. Itu juga jarang terjadi. Dan itu hanya dalam 1 hari. Ini terlalu berlebihan, kan?
Ibu tidak berlebihan. Semua ini berkat kakakku. Kamu tidak tahu seberapa pandainya kakakku berbicara. Seperti sudah diberkati. Dia bilang di mana ada barang bagus. Di situ pasti ada barang bagus. Hari ini semua tripang itu berhasil kita temukan karena petunjuk dari kakakku. Aku masih agak sulit percaya. Ya ampun, kok bisa sebanyak ini uangnya? Sudahlah, Tante. Sekarang kita mulai membagi uangnya. Aturan pembagian uang sebelumnya sudah aku jelaskan ke Anda. Yaya setiap hari mendapat gaji pokok 150, kemudian ditambah 5% komisi. Hari ini, pendapatan kita dari mencari laut totalnya adalah 190.000. Menurut komisi 5%. Itu adalah 9.500. Ditambah gaji dasar Yaya adalah 150. Totalnya adalah 9.650. Saya juga tidak punya 50. Ditambah hari ini hasilnya sangat baik. Saya akan membulatkannya untuk Anda. Totalnya 10.000 yuan. Terima kasih. Aduh. Bibi Chun Er. Bibi sudah tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. 10.000 yuan ini. Sebelum hari ini, kami berdua, ibu dan anak, ingin menabung 10.000 yuan. Setidaknya butuh 6 bulan. Tapi sekarang dia mengikuti kamu. Dalam sehari sudah dapat. Terima kasih, Bibi. Bibi, ini kamu lakukan untuk apa? Kamu ini tidak mengurangi umurku? Ya, Bibi, aku sudah bilang padamu, uang ini semua adalah haknya Yaya. Ini adalah hasil kerja keras Yaya sendiri. Kemampuan Yaya, aku paling tahu. Tanpa kamu yang jadi kakak, dengan kemampuannya, jangan bilang sehari dapat 10.000. Itu berarti setahun. Dia juga tidak bisa menabung sebanyak itu. Kak, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah lama tidak melihat ibuku sebahagia ini. Selama bertahun-tahun, kami berdua hidup sangat kekurangan. Banyak kali. Masih harus repot-repot demi kenyang makan. Cheng, terima kasih banyak. Sudahlah, Yaya, karena kamu memanggil aku, kakak, jangan terlalu sopan sama aku. Kalau kamu benar-benar sopan begitu, aku malah merasa nggak biasa. Bagaimana ya, melihat Bibi dan Yaya, senyum bahagia dan penuh kebahagiaan di wajah. Hatiku juga merasa hangat, ada rasa pencapaian yang sangat luar biasa. Kalau begitu, kamu istirahat dulu di kapal itu. Aku dan Ye akan pulang dulu. Ayo pergi, Ye. Masih kurang beberapa ratus yuan. Tabunganku sudah mencapai 240.000 yuan. Hingga besok aku akan pergi melihat kapal nelayan. Setelah punya mata iblis ungu emas ini, menangkap ikan di pantai benar-benar menghasilkan uang. Aku juga harus terus menghasilkan uang. Nanti mau beli villa dan mobil mewah. Menikah, punya anak, dan jadi kaya raya. HMPH. Ayo keluar, kita pergi menangkap ikan di pantai. Baiklah. Hei, Kak Cheng. Akhirnya aku bisa naik sepeda listrik. Nanti kamu duduk di mobil. Kalau ngantuk, tidur sebentar. Hahaha. Sepertinya, kakak ini juga bisa dibilang menikmati perlakuan presiden, ya. Kak, menurutmu, hari ini kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak, mulutmu ini kayak sudah disetel. Bilang akan ada hasil yang baik. Jadi pasti hasilnya hari ini tidak sedikit. Saya rasa, hasil kita hari ini pasti cukup bagus. Hari ini pasti panen besar. Hanya ada kerang laut murah di sekitar sini. Selain itu, ada kepiting pasir yang terkubur di dalam pasir. Pasir putih. Ini sangat bagus untuk para pencari kerang lainnya. Tapi aku cuma mau cari uang besar. Ini tidak bisa begitu. Ya. Bawa barangnya, kita pergi lihat ke sana. Baik. Ternyata aku dapat lipan laut.
Panjang setidaknya 40-50 cm. Hari ini keberuntungan juga cukup bagus. Meskipun harga lipan laut berbeda jauh dengan batu giok putih dan teripang. Tapi ini juga termasuk makanan laut langka yang sangat berharga. Ya, aku punya firasat. Di bawah batu ini pasti ada sesuatu. Kak Cuan, aku datang. Jika aku tidak salah ingat, laba-laba laut yang masih segar, 1 kilogram bisa dijual lebih dari 100 yuan. Harga pastinya tergantung pada kualitasnya. Sedangkan untuk laba-laba laut yang sudah dikeringkan, 1 kilogram bahkan bisa dijual hingga ribuan yuan. Harganya bahkan lebih tinggi daripada harga pestisida. Ternyata ini kalajengking laut. Chengge, jangan mendekat. Kalajengking laut ini beracun. Aku yang urus saja. Baik, hati-hati ya. Aku pergi lihat-lihat. Di tempat lain juga ada kalajengking laut nggak? Ya. Di bawah batu ini juga ada kalajengking laut. Ayo cepat kita kumpulkan semua ini. Jangan sampai nanti ada orang datang. Itu dia. Kita bisa rugi besar. Gak kuat lagi, Kak Cuan. Aku harus istirahat sebentar. Aku merasa seolah-olah pinggangku hilang. Memang begitu. Tadi kita sudah membungkuk terus-menerus. Sudah menghabiskan 2,5 jam. Pekerjaan ini memang bukan untuk manusia. Cuan Ge, kenapa aku merasa kamu tidak terlalu lelah? Kamu bahkan tidak berkeringat. Seharusnya kamu tidak terbiasa bekerja keras. Kekuatan fisikmu seharusnya tidak sebaik aku. Haha. Tapi kita berdua melakukan pekerjaan yang sama. Aku sudah sangat lelah. Kenapa kamu tetap tenang saja ya? Ya, kalau kamu bisa mendapatkan setetes air mata roh setiap hari, kamu bisa memperkuat tubuhmu. Kamu juga bisa melakukan seperti aku. Aku nih. Biasanya meskipun jarang pergi ke laut, tapi aku sering berolahraga. Makanya kondisi fisikku jauh di atas orang biasa, juga cukup normal. Haha. Oh. Ngomong-ngomong, makhluk spiritual ini benar-benar luar biasa. Dapat meningkatkan fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Bahkan aku curiga, kalau tren ini terus berlanjut, suatu hari nanti aku bisa jadi manusia super. Aduh. Tadi kita menemukan kalajengking laut, posisinya hampir sama. Kita berdua juga sudah mengambil semuanya. Hari ini juga sudah larut. Mari kita beres-beres dan pulang. Kak Cheng, hari ini hasil kita cukup bagus. 2 ember ini berisi setidaknya 20 jin. Jika setiap jin bisa dijual 100. Hari ini kita sudah dapat 2.000 yuan. Meskipun tidak sebanding dengan kemarin, tapi hasil kemarin sangat baik. Itu sepenuhnya karena keberuntungan kita, dan ledakan keberuntungan yang besar. Hal seperti ini tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang. Kak Cuan, aku mengerti. Aku tidak akan karena kejadian kemarin menjadi terlalu ambisius. Orang yang menangkap hewan laut harus tetap berpijak pada kenyataan. Langkah demi langkah. Sudah cukup, ya, ayo kita pulang naik sepeda. Baiklah. Laba dari lipan laut hari ini, dia membayar kita 95 yuan per jin. Total penghasilannya adalah 2.660 yuan, meskipun tidak sebanyak recehan kemarin. Namun demikian, tidak mungkin setiap hari punya keberuntungan seperti itu. Sekarang ini, kita bisa mendapatkan 2-3 ribu gaji setiap hari. Sebenarnya relatif masih baik. Kamu sudah cukup bagus. Bagaimanapun juga, mencari kerang itu. Selain biaya tenaga kerja pribadi, hanya ada biaya waktu, tidak ada yang lain. Tapi kalau nanti kita berdua beli kapal ikan, masih cuma 2 atau 3 ribu. Itu jelas nggak cukup. Sudah besar ya, ayo pulang, yuk. Oke. Ayo. Hari ini dari 4 lauk jadi 6 lauk, lebih meriah dari kemarin. Sepertinya malam ini saya akan menikmati makanan lagi. Perut saya sudah keroncongan sejak tadi.
Ayo cepat, malam ini harus makan lebih banyak. Nanti, kamu tidak perlu lagi memasak di rumah. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kalau lapar, langsung saja datang. Baiklah, baiklah. Haha. Kak, aku merasa hari ini pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Begitu percaya diri. Apa mungkin Dewa Laut memberimu mimpi? Benar-benar. Kemarin aku benar-benar bermimpi tentang Dewa Laut. Dia bilang ke aku, Kak, kamu adalah orang yang dipilih langit. Dan juga, hari ini kita mendapatkan banyak hal berharga. Meskipun aku tidak tahu, apakah gadis ini benar-benar bermimpi seperti ini, atau hanya untuk membuatku bahagia. Tapi hari ini aku juga merasa demikian. Aku selalu merasa akan ada hasil yang sangat baik. Mungkin, ini adalah harapan bawah sadar, kan? Setelah mendapatkan perunggu Zijin, semua akan ada. Hehe, aku akan terus bersyukur, terus menghasilkan banyak uang. Chang, cepat ke sini. Aku datang.